Silakan bertanya. Aktifkan recordernya ya. Supaya saya tahu bahwa semuanya bisa mendengar materi tadi. Itu ya. Halo. Siapa yang mau bertanya terkait materi? Tadi bisa didengar semua ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi apa yang bisa ditangkap dari materinya tentang dakwah virtual? Ini tadi dipercepat ya. Jadi tadi dakwah virtual itu ada 2 model ya. Kemudian kita mengambil satu kasus tentang Facebook ya. Di Facebook itu kita ada namanya tema fantasi, ada namanya visi retoris. Tema fantasi itu adalah tema-tema yang kemudian dibahas di dalam Facebook itu. Misalnya ya, ada narasi-narasi inspiratif ya yang dibahas. Kemudian ada namanya visi retoris. Visi retoris itu terkait dengan terkait dengan komentar-komentar yang dibuat oleh orang-orang lain ya. Misalnya ketika kita buat satu status ya di Facebook, orang komentari. Nah, komentar itu kita bisa memaknai, makanya harus dilihat komentarnya, jangan dicuekin. Ya. Lihat maknai apakah komentarnya baik atau buruk, ingin menjatuhkan atau ingin memberi apresiasi terkait dengan pesan-pesan dakwah itu. Ya. Nah, alat ukur barometer dakwah kita di virtual itu adalah komentar orang. Jadi dari komentar itu kita bisa mengukur keberhasilan dakwah yang kita lakukan di dunia virtual. Di Facebook itu bukan hanya setiap hari, misalnya di bulan Ramadan ini silahkan di-share kisah-kisah inspiratif ya. Kisah-kisah inspiratif, video-video dakwah ya. Kemudian lihatlah komentar-komentar orang ya. Jadi komentar-komentar seseorang itu yang dimaksud dengan visi retoris ya, visi retoris. Nah, tadi menggunakan 3 teori naratif, kemudian teori konvergensi simbolik. Kenapa konvergensi simbolik? Misalnya dalam satu media, misalnya kita gunakan Facebook. Di Facebook itu kita linkkan dengan YouTube kita linkkan dengan Instagram kita. Jadi pada saat orang membuka Facebook kita, dia juga bisa mengakses Instagram dan juga bisa mengakses YouTube. Itu yang dimaksud dengan konvergensi media. Jadi dalam satu media digabungkan semua media-media yang lain. Nah, itu kecanggihan teknologi sekarang. Jadi silahkan misalnya kalau Anda punya YouTube, Anda punya IG, Anda punya Facebook, integrasikan semua, satukan. Ya, disatukan. Supaya berjalan dengan terintegrasi dakwah kita melalui virtual itu. Ya, silahkan, ada pertanyaan. Ini masih ada yang masuk satu-satu nih. Ya, silahkan. Silahkan. Kenapa? Ya. Saya Silahkan. mau bertanya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, kira-kira apakah ada strategi yang harus kita lakukan
ketika kita ingin berdakwah melalui media virtual seperti Ya, itu. ya, bagus sekali Terima kasih, Pak. pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Jadi ada 3 strategi dalam dakwah virtual. Ya, yang pertama adalah strategi pembiaran namanya, ya, atau misalnya, ya, kenapa kita butuh strategi? Karena pada saat kita buat status, ada saja orang yang ingin menjatuhkan kita, ya, ada saja orang yang ingin menjatuhkan kita. Misalnya, ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah kita, sehingga pada saat seperti itu, maka yang strategi pertama yang harus dilakukan adalah strategi pembiaran, ya, membiarkan. Jadi strategi pembiaran. Ya. Jadi biarkan saja dulu, tidak usah dibalas, tidak usah ditanggapi. Bisa sekali tanggapan, misalnya kita tanggapi sekali, ternyata dia tidak berhenti, misalnya ingin menjatuhkan kita, maka kita biarkan. Ternyata setiap komentar yang dilakukan, setiap ada komentar yang lain, dia tanggapi lagi yang jelek. Maka strategi kedua adalah setelah memberi tanggapan pertama, kemudian pembiaran pertama, kemudian tanggapan kedua, strategi ketiga baru kita istilahnya kalau di Facebook kita di blog, ya, ada strategi memblokir. Ada juga biasa dilaporkan, ya, dilaporkan. Nah, di dunia maya itu seperti realitas sesungguhnya, makanya diistilahkan sebagai second reality, ya, realitas sesungguhnya. Malah sekarang orang tidak bisa membedakan yang mana dunia maya, yang mana dunia sesungguhnya. Apalagi kondisi sekarang ini kita lebih banyak di rumah, sehingga dunia maya itu seperti dunia sesungguhnya, gitu. Ya, second reality, realitas kedua. Ya, kita lebih banyak berinteraksi melalui dunia maya. Ini realitasnya sekarang seperti ini. Ya, maka gunakanlah 3 strategi itu. Jangan langsung blokir, ya. Ada orang komentar jelek, langsung Anda blokir. Nah, itu berarti Anda tidak berdakwah. Tuh. Padahal yang harus didakwahi adalah yang komentar-komentar seperti itu, ya, yang justru kita ingin dakwahi. Nah, di dakwah virtual ini saya juga mengajarkan terkait dengan, misalnya, ya, sekarang Anda punya Facebook yang mungkin kurang kurang menarik, gitu. Maka coba nanti di Facebook itu kan ada namanya profil, ya, ada namanya background. Nah, ini juga tentang branding, ya, di Facebook. Anda ingin jadi apa ke depannya? Misalnya Anda ingin jadi dai atau mubaligah atau mubalik, maka background-nya itu adalah gambar Anda sementara berdakwah. Ya, background. Kemudian profilnya itu adalah profil terkait dengan aktivitas-aktivitas Anda pada saat ini. Misalnya profil Anda harus pakai kopiah, ya. Profil Anda menggunakan baju koko atau kemeja, ya. Nah, itu branding namanya, ya, membranding diri di media sosial atau dunia virtual, ya. Jadi kemudian invite-lah teman-teman yang kemudian yang Anda anggap bisa membantu Anda untuk meningkatkan branding. Jangan berteman dengan orang-orang yang mungkin bisa merusak brand Anda. Nah, makanya banyak yang merubah Facebook-nya, ya. Misalnya dulu berteman dengan orang-orang yang kurang bagus, sekarang dia ganti Facebook, ganti nama, ya, ganti foto, kemudian dulunya tidak pakai jilbab dan lain sebagainya, sekarang pakai jilbab. Nah, itu namanya membranding, mengubah diri di media sosial, kemudian berteman dengan orang-orang yang punya potensi untuk membantu mendapatkan
apa namanya ini, mendapatkan cita-citanya. Nah, itu yang dilakukan. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ini sekitar 10 menit lah baru kita tutup materinya, ya. Kuota terbatas. Ya, silakan bertanya yang lain. Masih ada pertanyaan? Mana yang lain ini? Tadi kan sudah di-share materinya, ya, sudah di-share ini materi kita. Ini banyak yang tidak mengikuti dari awal, ya, materi-materi yang sudah terkait dengan latar belakang dakwah virtual, kemudian terkait dengan teori yang kita gunakan dalam menganalisis dakwah virtual, ada konvergensi simbolik, kemudian ada teori naratif, ya, teori kritis, ya. Ini silahkan dikembangkan lebih dalam lagi, ya. Kemudian analisis materinya seperti apa? Analisis materi itu ada skematik, tematik, semantik, ya. Skemanya seperti apa, temanya seperti apa, kemudian semantiknya seperti apa. Tematik itu adalah tema-tema yang digunakan. Skematik itu bagaimana narasi-narasinya, ya. Kemudian semantik itu maknanya seperti apa. Jadi pesan kita ada maknanya, ada bagaimana alurnya, skemanya, alur cerita dari pesan kita. Jadi ketika kita membuat status, itu tidak hanya membuat status, tapi ada temanya apa, ada skemanya apa, alurnya seperti apa, kemudian ada namanya semantik, makna apa yang ingin disampaikan kepada orang. Jadi bukan status-status galau yang disampaikan, ya, tetapi itu ada cara-cara, ada teknik bagaimana skema-skema itu, kemudian tema-temanya dan lain sebagainya, ya. Nah, silahkan yang ingin bertanya lagi, silahkan. Yang lain ini tidak aktif kameranya, ya. Ada beberapa yang sudah aktif, ya. Nah, ini disorot satu-satu dulu. Oke, masih ada pertanyaan? Saya Pak, saya. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadarudin selaku dosen pada hari ini, ya. Yang kami hormati juga para teman-teman yang sempat berkumpul di aplikasi Zoom ini. Silaturahmi. Ya. Oke, begini Nas. Sekarang itu banyak orang atau pendai itu yang apa istilahnya ya, yang syuting di media-media. Nah, contohnya bahkan kayak namanya Islam itu Indah atau Tabligh Akbar. Nah, terkadang itu ketika selesai membawakan dakwahnya, banyak sekali komentar-komentar. Ya, banyak sekali komentar-komentar. Nah, kemudian kayak itu mendakwah itu mengeluarkan hadis, mengeluarkan sabda Nabi, mengeluarkan firman Allah dan lain sebagainya. Nah, terkadang itu di komentar itu ada terselip bahwa pendakwah ini ria.
Nah, pertanyaan saya, Ustaz, gimana tolak ukur seorang pendakwah ketika berdakwah di media sosial? Ya, Ustaz, gimana tolak ukurnya pendakwah itu bisa dikatakan ria atau tidak? Seperti itu, Ya, Ustaz. Mungkin agak melenceng dari materi kita, Ustaz. ya. Nah, itu, Baik. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang skill dakwah. Ya. ya. Ini terkait dengan skill. Jadi yang pertama, rata-rata pendakwah itu kenapa dia bisa viral atau populer? Karena dia punya skill, bukan ilmunya. Ya. Bukan hanya ilmu, hanya beberapa yang kemudian misalnya yang punya ilmu dan skill. Nah, yang biasa jadi persoalan itu adalah yang punya skill tanpa ilmu. Nah, ya, misalnya ada beberapa mubalik kita atau dai kita punya skill luar biasa kalau tampil lucu dan lain sebagainya, tapi ilmunya kurang, sehingga kadang menyampaikan informasi atau pesan-pesan dakwah itu kemudian menjadi kontroversi. Nah, ini yang kemudian sekarang kalau kita bisa mengukur dai atau mubalik yang profesional itu adalah yang punya skill dan punya general skill dan punya specific skill. Selain punya kemampuan menyampaikan, juga punya ilmu pengetahuan. Ya, jadi dua-duanya. Misalnya yang luar biasa yang kita kenal adalah Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu punya general skill dan juga punya specific skill. Ya, cara berdakwahnya khas, ya, kadang lucu juga. Kemudian pengetahuannya sangat tinggi, luar biasa, ya. Nah, ada beberapa dakwah yang mungkin tidak perlu kita sebut, ya, yang hanya melucu dan lain sebagainya, sementara pesan-pesan dakwahnya yang diterima hanya lucu-lucunya saja. Ya, saya kira itu yang kurang, tetapi ini strategi dakwah juga, bagaimana supaya bisa viral tuh, ya. Bisa viral, maka yang dia lakukan adalah sesuatu yang kontroversi. Ya, itu. Informasi itu dalam komunikasi dia harus berimbang. Berimbang itu maksudnya apa? Kalau ada yang menganggap kita jelek, pasti ada yang menganggap kita juga baik. Ya. Jadi informasi itu selalu berimbang. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa dirinya jelek, tetapi pasti ada orang yang menganggap diri kita juga baik. Nah, itu informasi. Di mana-mana terjadi seperti itu. Tidak semua orang menganggap, misalnya kalau kita menganggap salah satu ustadz atau mubalik kita jelek, mungkin orang lain kenapa justru banyak viewersnya, kenapa justru banyak like-nya. Padahal kita tahu bahwa dia tidak terlalu paham tentang agama. Kadang membaca ayat salah. Tapi kenapa justru viewersnya banyak, likes-nya banyak? Itu karena memang hukum informasi itu seperti itu, dia berimbang. Kadang ada yang menganggap kita baik, juga kadang menganggap kita jelek. Saya kira itu, ya. Jadi mubalik profesional itu harus punya specific skill dan punya general skill. Kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana informasi itu selalu berimbang. Jadi silahkan Anda berdakwah, jangan menganggap oh ini sudah sempurna kemudian tidak ada lagi yang mengkritisi. Malah kami pernah melakukan misalnya ya menyembelih hewan kurban, kemudian ada satu orang yang kemudian menganggap itu riya, tuh. Ya, padahal kita tidak ada niat ke sana misalnya, ya. Nah, itulah informasi bahwa tidak semua orang bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, saya kira itu, ya. Nah, masih ada yang lain, silahkan. Masih ada? Ini setelah ini silahkan absen di Google Classroom, ya. Di Classroom absennya, ya. Yang Iya, Pak. Yang tidak sempat hari ini
Tidak ada masalah ya, kita sekali-sekali saja silaturahmi begini. Karena kadang juga bosan hanya melalui chat dan classroom. Ya. Betul. Ya sekali-sekali ya, karena banyak temannya juga yang mungkin tidak bisa kalau kita melakukan Zoom seperti ini. Ya. Sudah ya? Masih ada pertanyaan? Wah, ini luar biasa ini. Ini di mana nih? Ya, sudah ya? Kita selesai ya materinya ya. Iya, Pak. Ya. Ya, sekalian ini silaturahmi kita. Saya kira demikian kita akhiri materi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya, semoga semuanya sehat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.